Halo sahabat, jumpa lagi bersama Bade Rimba Channel. Ada sahabat saya bertanya, bisakah saya melakukan goes jauh? Saya sekarang sudah sampai di perkebunan teh Gietbrong. Jadi ini masih kawasan di bawah kaki Gunung Gede. Seperti yang saya ungkap dalam tayangan pertama tadi, bahwa ada orang-orang yang baru mulai goes, tapi dia bertanya, bisa nggak saya goes jarak jauh? Jawaban saya, pasti bisa. Asal ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, terutama mempersiapkan fisik, mental, tapi harus diimbangi dengan niat dan kesungguhan. Itu aja modalnya. Kalau masalah sepeda, peralatan yang lainnya itu ngikutin, karena itu adalah alat, tapi yang penting kemauan kita. Saya istirahat sambil mau masak. Kebetulan bawa masak air ya. Oke, sambil kita ngobrol, saya persiapan dulu peralatannya. Saya bawa gas portable, cooking set ya. Ini perlu juga, walaupun tergantung keadaan sih. Kalau kita goesnya antar kota, sepanjang jalan pasti banyak makanan. Tapi sebetulnya walaupun saya tadi melewati warung-warung, ngopi sih di warung bisa saja. Tapi yang lebih kena sensasinya kita bikin sendiri. Coba deh. Oh ya, sambil ngobrol ya. Jadi berawal saya dulu tahun 2005 ya. Tapi sebetulnya sejak SD saya sudah main sepeda. Ingat aja, sepeda mini merek unik. Jadi kelas 3, 4, 5 sampai SMP kelas 2 saya pakai sepeda. Tapi setelah SMP kelas 2 agak-agak malas pakai sepeda karena mungkin masa puber ya. Masa puber. Tapi kalau sebelumnya saya tetap pakai sepeda. Jadi waktu SMP kelas 2 berhenti, SMA apalagi saya tidak pakai sepeda karena mulai bisa pakai sepeda motor ya. Nah, pada waktu kuliah mungkin tahun 86 ya, 85-86, waktu itu federal belum ada, tapi tipe-tipe sepeda gunung sudah ada. Saya melihat sepeda gunung merek Cannondale ya. Temennya adik saya bawa Cannondale MTB ya, dari Amerika. Nah, saya dapat rongsokan sepeda, mungkin sepeda balap ya, tahun 86 tuh ya. Saya robah handlebarnya pakai yang flat, tapi rimnya masih pakai ini 700, jadi kelihatannya agak aneh. Tapi waktu itu saya pakai. Nah, setelah lulus kuliah kemudian bekerja, itu lowong tidak ada kegiatan bersepeda. Nah, mulai terpicu lagi tahun 2005 saya mulai menggeluti MTB seperti foto ini ya di atas atau naik di sini. MTB waktu itu saya beli second ya, merek Abu Babursan. Waktu itu saya sudah bekerja di Riau ya. Jadi saya waktu itu ikut klub MTB ya, mulai belusukan sampai ke daerah Sumbar selama hampir 2 tahun ya, 2005 sampai 2007. Ini foto-fotonya ya. Oke, kita lanjut. 2005 saya mulai MTB sampai 2007. Kemudian 2007, 2008 saya beli sepeda lagi, merek KHS. Dari situ saya mulai tertarik dengan goes jauh, mulai sekitar perkebunan sawit, kemudian
ke kecamatan, akhirnya ke kota kabupaten. Ini seperti foto ini ya. Kemudian agak jauh lagi, sampai waktu itu saya goes sampai ke Kelok 9. Waktu itu Kelok 9 belum dibangun seperti sekarang ini. Kemudian setelah itu mulai saya bergerak terus lambat laun. Nah, tahun 2010 dengan KHS saya berdua dari Bandung sampai ke Jogja selama 3 hari setengah lah. Nah, seperti foto ini ya, itu waktu sampai di Jogja. Kemudian dari 2010 Jogja makin kecanduan, akhirnya di daerah-daerah Sumbar, karena kalau Pekanbaru udah bentar, kita lanjut lagi ya. Akhirnya daerah-daerah Sumbar saya telusuri semua, dari mulai Kelok 9, kemudian Lembah Haro, kemudian Payakumbuh, Bukit Tinggi, Puncak Lawang, Kelok Ampe-Ampe, kemudian Danau Maninjau, Lembah Ane, Padang Panjang. Cuma saya belum kesampaian ke Danau Atas Bawah, Danau Atas Bawah ya. Tapi hampir semua yang di Sumbar sudah saya jejaki. Mulai gandrung dengan sepeda federal. Waktu itu saya cari-cari federal tahun 2013 akhir lah, dari 2014. Saya cari federal kemana-mana, waktu itu lagi booming ya, nggak dapat. Waktu cuti saya ke rumah, pulang ke rumah orang tua di Bandung, ternyata di gudang ada federal. Bayangkan, federalnya Puma lagi. Itu seperti saya menemukan harta karun. Nah, si Puma ini saya upgrade karena sudah ada pikiran mau diajak goes jarak jauh. Akhirnya waktu itu saya punya planning mau goes dari Padang ke Bandung. Dari situ saya mulai latihan. Nah, pentingnya kita goes jauh adalah latihan dulu ya. Makanya saya bilang semua orang pasti bisa melakukan goes jarak jauh. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Asal kita mempersiapkan fisik, mental, perlengkapan, dan niat, dan segala macam. Itu pasti bisa. Yang penting niat juga ya. Saya udah planning dengan mendapatkannya si Puma ini, udah saya upgrade, saya cek lagi. Kemudian saya planning, akhirnya tahun 2014 bulan Mei saya melakukan perjalanan dari Padang ke Aceh selama 16 hari. Dengan jarak 1.500-an lebih lah. Saya finish di Gunung Tangkuban Perahu. Karena kebetulan ada Desnatalis Wanadri yang ke-50. Saya bawa misi membawa sesuatu untuk Wanadri. Jadi ternyata makin jauh. Dan ini jangan salah ya. Kalau kita sudah melakukan goes jauh dari mulai yang dekat, kemudian agak jauh dan jauh berhari-hari, itu pasti kecanduan. Boleh Anda coba. Pasti kecanduan. Tapi pasti selalu begini. Waktu kita melakukan goes jarak jauh, ada saat-saat kita mental drop ya, karena mungkin kecapean berhari-hari. Di situ kita berpikir, wah kapok, ngapain kita goes jauh lagi? Udah sampai sini aja lah. Pas pulang ke rumah, setelah sampai di tujuan, pulang ke rumah 1-2 hari istirahat, saya udah ngotak-ngatik Google Map lagi untuk bikin rute yang baru. Itulah kecanduannya goes jauh.